Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Perempat RRI Mataram dan seluruh pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Sari Wisdawati dalam obrolan budaya kita dengan topik lagu daerah Sasak dari era tradisional hingga modern. Nah, hari ini sahabat budaya saya tidak sendiri, nanti saya akan perkenalkan dua orang narasumber kita. Nanti juga akan diramaikan dengan tampilan dari adik-adik yang akan menyanyikan lagu-lagu daerah Sasak. Namun sebelumnya, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita saksikan dulu lagu berikut ini dengan judul Paran Kamu Pacu dari Ari Tabah. Buk santer sekotika lagu darak bayu tan kia bahagia. Time is over. Din baut tersebut, din baut keparang, atas sauah bakal, luwe jari raos dengan santer sakit hidapku, parku kamu pacu, hidupku lek dunia, lelasi entan kamu. Santer sakit hidapku, paranku kamu pacu, hidupku lek dunia, lelasi entan kamu. Bahagia sino berembe hidapnya, salah doang tipaku, unirao sakitin anganku, berembe entan adengku pacu, puasang anget kamu sak ragu, jauh langanku doa yang kamu, aku sak tulus isi hidapku, mulai ngendi kelampan hidupku, air mata jari saksiku, mulai ngendi kelampan hidupku, air mata jari saksiku. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, alat musik kecapi adalah alat musik tradisional yang sudah dikenal sejak berabad-abad tahun yang lalu. Awal mulanya kecapi berasal dari negeri Cina yang memiliki nama lain yaitu guzeng, dan kecapi biasanya digunakan untuk mengiringi musik dengan alunan yang lembut dan mendayu. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berkembang di daerah Jawa, yang lebih tepatnya diyakini berasal dari daerah Kuningan, Jawa Barat. Sejarah alat musik kecapi juga merujuk pada tanaman sentul yang kayunya diyakini digunakan untuk membuat alat musik kecapi. Ada dua jenis bentuk alat musik kecapi, yaitu kecapi parahu dan kecapi siter. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik menggunakan jari tangan. Di Sunda sendiri, kecapi dijadikan alat musik utama dalam tembang Sunda atau Mamaos Cianjuran
dan Kecapi Suling. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik, itu dia tadi lagu berbahasa Sasak yang dinyanyikan oleh Ari Tabah ya, yang sudah membuka perjumpaan kita untuk hari ini. Nah, langsung saja saya ingin perkenalkan dua orang narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada Coach Gusmang, beliau adalah penulis lagu, penyanyi, dan juga seniman muda. Kami memang biasa memanggil beliau sebagai Coach Gusmang. Ini soalnya sudah ada banyak anak didiknya. Saya sapa dulu. Halo Coach Gusmang. Halo Sari. Halo. Ini udah lama banget kita nggak berjumpa. Terakhir itu sebelum COVID ya. Benar sekali. Sebelum COVID. Hampir jadi, 1,5 tahun. Betul sekali ya. Baik, nah selanjutnya ini dia penyanyi yang tadi menyanyikan lagu Melo. Ada Ari Tabah, beliau adalah penulis lagu dan penyanyi. Halo Mas Ari Tabah. Halo. Hai. Salam kenal deh, kayaknya nggak pernah ketemu juga. Oh ya, tumben Belum ya. pernah. Ini pertama kali ya. Oke, jadi baik sahabat budaya, sekali lagi hari ini topik kita adalah lagu daerah Sasak dari era tradisional hingga modern. Nah, sebelum saya ke Mas Ari Tabah, tadi saya penasaran sama lagunya, karena kan itu melo ya. Saya mau ke Coach Gusmang dulu. Coach Gusmang, apa kabar? Hai Sari, baik. Baik. Sari apa kabar? Seperti yang terlihat. Oke, baik luar sekali. biasa ya. Nah, ini Coach Gusmang, kan kita sudah melewati masa pandemi udah 2 tahun lebih ya Coach Gusmang. Saya ingin tahu bagaimana kondisi musik daerah kita, kemudian juga musisi daerah kita itu seperti apa. Jadi musik dan musisinya itu seperti apa hari ini? Oke, terima kasih Sari. Ini menurut pendapat saya ya. Sebenarnya kita sebagai seniman muda, khususnya Nusa Tenggara Barat, jangan terpuruk atau terpenjara oleh peristiwa COVID-19 pada saat ini. Namun bagaimana kita tetap berkarya, tetap eksis, bisa mempergunakan sosial media mungkin ya. Jadi kita tetap berkarya, tetap eksis di zaman pandemi COVID-19 ini dengan karya-karya yang bermutu pastinya, yang berkualitas dan menghasilkan prestasi untuk bangsa dan negara. Oke, jadi jangan sampai si COVID ini menjadi penghalang kita untuk berkarya gitu ya Coach Gusmang ya. Benar sekali. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Coach, saya mau ke Mas Ari Tabah. Mas Ari Tabah ini sebagai musisi, kemudian juga penulis lagu di sini kan ya. Artinya memang berkecimpung dalam dunia seni itu kan. Selama pandemi COVID-19, bagaimana Mas Ari menjalani peran sebagai seorang musisi, sebagai seorang penyanyi, penulis lagu selama 2 tahun terakhir ini? Ya adem-adem ayam aja sih. Adem ayam aja Sebenarnya ya. nggak ada sangkut pautnya sama COVID sih kalau saya pribadi ya. Karena untuk menulis atau membuat sebuah karya, apalagi menulis sebuah lagu gitu ya di sekarang ini nggak terpengaruh sama COVID. Jadi saya bisa nulis atau bisa bikin lagu itu kapan aja. Jadi ide itu datang kapan aja. Justru karena COVID orang galau gitu itu biasanya datang tuh idenya banyak. Oh, karena COVID orang jadi galau ya. Saya jadi penasaran ini ngomong-ngomong nih, saya ke Coach Gusmang. Mungkin ini pertanyaan untuk kedua orang narasumber kita. Ini awal mula mengikuti atau mungkin berkecimpung di dunia seni kan nggak mudah ya. Berbicara mengenai dunia seni itu artinya kita masuk dalam dunia kreatif di mana kita betul-betul dituntut untuk kreatif, menciptakan satu karya yang bisa bertahan. Dan ya itu tadi, karena apalagi sekarang kan ini zamannya dunia sudah semakin mengglobal, segala macam musik dari luar negeri itu masuk dengan mudah. Nah, ini bagaimana musisi daerah kita awal mulanya akhirnya memutuskan untuk berkecimpung? Ke Coach Gusmang dulu, silahkan.
Kalau saya pribadi, saya memang mencintai seni dan budaya itu sejak kecil, sejak belum mengenal bangku SD. Ya, jadi di samping rumah itu ada sekolah dasar. Jadi setiap ada yang bernyanyi atau menari atau berkecimpung tentang seni budaya, saya pasti keluar lari dan menghampiri ruang kelas tersebut. Jadi di sana saya mencintai seni itu sejak kecil, bagaimana saya mengembangkannya, mempromosikannya di masa pandemik seperti ini, saya tetap semangat sih, tetap tidak pernah melupakan yang namanya prokes kesehatan, namun tetap waspada di situasi COVID-19 ini, namun tetap berkarya. Oke, saya juga sering sekali sih saya kan mengikuti Facebooknya Coach Gusmang ya. Nah itu beberapa kali sering sekali beliau memang tetap aktif ya di situ. Dan jadi kita tahu karya-karya beliau selama pandemi ini seperti apa. Kalau Mas Ari Tabah gimana Mas Ari? Ini kan ada yang bilang kalau dunia seni itu dunia yang gak pasti. Sampai akhirnya Mas Ari memutuskan, oke, saya berkecimpung di sini dengan segala resiko dan asumsi dari orang lain. Nah itu gimana Mas Ari? Iya, jadi kalau saya pribadi kalau jiwa seni saya itu gini loh, apalagi di musik, nyanyi itu udah hobi ya. Yang namanya hobi, saya malah I don't care berapa yang saya harus keluar, uang yang saya harus keluarkan apa segalanya, I don't care. Yang penting itulah yang bikin saya happy gitu. Jadi jangan hanya kita mikir, oh kita harus beli sesuatu bikin kita happy, enggak. Justru itu yang bikin saya benar-benar rasa nyaman. Jadi orientasinya tuh nggak selalu uang ya, nggak selalu uang, justru memang Mas Ari di sini ada juga coach menjalankannya dengan santai. Penuh mungkin kecintaan, kepuasan gitu. tersendiri ya kalau udah hasilnya bagus ya Kak Ari ya. Iya. Oke, Ya, jadi loyalitas itu di sini nih sahabat budaya ya. Nah kalau misalnya gini, kita melihat lagu-lagu berbahasa Sasak. Kalau misalnya kita lihat transformasinya, Sari inget banget dulu zaman SD itu kan ada mata pelajaran mulok ya. Di mana di dalamnya itu salah satu yang wajib kita hafalkan tuh seperti Kadal Nonga, Beruga Elen begitu ya. Kemudian kita beralih kepada transformasi musik daerah kita yang saya bilang sekarang justru lebih modern tentu saja ya karena memang perkembangan zaman. Beberapa waktu yang lalu populer sekali lagu Sasak tuh Lalu Ngaro misalnya gitu kan ya. Nah sekarang ini sudah berubah, sudah beda. Kalau misalnya Coach Gusmang dan juga Mas Ari melihat ini perubahan ini akan nanti ke depannya akan seperti apa dia? Oke, sebenarnya ini lagu-lagu yang khusus saya ciptakan dan saya dengar beberapa ciptaan dari Kak Ari Tabah ini. Ini sebenarnya tidak merubah tradisi kita, pola pokoknya tidak. Cuman kita lebih memodernisasikan lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya lagu yang berbahasa Sasak ya. Jadi kita lebih mengemasnya modern ya Kak Ari ya. Iya betul. Tapi tetap kita menggunakan pola tradisi yang di belakang. Ya, contoh nanti kan di video klipnya kita pakai baju-baju dari yang ada dari pakaian mungkin ya. Pakai ini ya, kain khas Lombok. Kain khas Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada dari tempat pariwisatanya atau lokasi shootnya mungkin seperti itu. Nah ini juga saya perhatikan dari penggunaan alat musik juga ini lebih modern juga ya saya lihat. Ya, kalau dulu kan ada gamelan, ada seruling. Saya kalau ingat gini, ada salah satu lagu berbahasa Sasak yang juga saya suka sekali itu judulnya Lalu Ngaro tadi. Itu kalau saya dengar itu langsung kayak berasa ada di tengah sawah gitu ya, lagi nikmatin pemandangan. Atau enggak saya jadi anak gadis yang bawa makanan itu tuh buat bapaknya ya lagi di sawah, di tengah sawah tuh berasa banget nuansanya. Nah kalau saya bandingkan dengan musik-musik atau mungkin lagu-lagu daerah berbahasa Sasak di masa kini memang lebih modern ya. Tadi juga ada juga salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Arves itu dengan Pantai Senggigi itu kalau saya bilang memang salah satu gebrakan musiknya kan lebih up ya, lebih ngerok gitu istilahnya. Sementara kan lagu Sasak selama ini dikenal dengan lagu-lagu dengan nuansa yang tempo yang lambat, tempo yang galau, slow melankolis gitu ya. Sebenarnya tujuan utama kita untuk bukan merubah sih
lebih ke Modernisasi. berkreasi Ya, mungkin ya, berkreasi sedikit, memodernisasikan lagu daerah itu, Iya. mengemasnya lebih Lebih tertata ya. benar, Tapi biar audiens itu tidak tidak bosan. jenuh, tidak Jenuh bosan untuk mendengar yang dengan itu nuansa-nuansa yang itu doang Iya, ya. Jadi Iya. kita pengen gebrak yang baru aja. Nah nanti setelah ini misalnya nih Coach Kusmang dan juga Mas Ari, setelah tadi lagu Arves itu yang Pantai Senggigi, itu kira-kira nanti ke depannya akan ada lagi nggak lagu-lagu sejenis yang nanti akan muncul dari dua tangan musisi kita ini? Pasti kalau saya. Kalau Kak Ari pasti ya. Saya juga Sudah saya ada nih mungkin saya nanti mungkin mengawali itu tadi semua lewat Arves, lewat ada Ratu Asyifa, Pradnya, Bintang Kinanti, Devaki, Kori, Aura. Itu mungkin mereka punya lagu yang solo-solo sebenarnya tadi ya. Seperti Kuba juga tadi. Mereka punya lagu solo-solo. Untuk gebrakan ke berikutnya, saya ingin buat lagu daerah yang ditata sedemikian rupa menjadi sebuah pentas yang maksimal ya buat saya pribadi. Itu dipentas disajikan secara bergrup nanti. Nah Ya, itu kita saya kepingin tunggu buat nanti. seperti itu buat NTB. Oke kita Ya. tunggu. Kalau Nah kalau Kak dari Ari? Mas Ari gimana Mas Ari? Kalau saya mungkin lebih ke belum bisa ya nyaingin senior. Oh jadi Ini orang ini luar biasa ya. Iya. Iya. Jadi kalau saya pribadi lebih ke observasi saya secara pribadi sih. Sama kayak yang menantu pacu ini kan saya observasi selalu mendekati Lebaran tuh pasti orang berbondong-bondong pengen nikah. Tapi saya mengingatkan bahwa ke orang tua dan saudara-saudara kita bahwa jangan terlalu cepat untuk menikah di lagu itu. Nanti biar nggak nyesel. Pelan-pelan aja yang penting nanti dapat yang benar-benar pacu yang benar-benar bagus gitu. Wah itu dia ya. Jadi Jadi, sebenarnya di observasi. dalam lagu-lagu Mas Ari juga sebenarnya ini ada Ada pesannya. ada pesan-pesan Ada pesan. gitu ya. Pesan moral. Dan mungkin bisa jadi ini juga bagus juga ya untuk menekan angka pernikahan anak Betul. yang juga masih terjadi di Pulau Lombok. Jadi ini bagus sih ya untuk Bener. sahabat budaya didengarkan. Dende aru lalu merari gitu ya, selesaiin dulu sekolahnya gitu Iya kan ya. benar. Apalagi sekarang kan udah mau bulan puasa lagi nih. Benar, nah tuh. Jadi pacu-pacu supaya nanti bisa jadi menantu pacu. Kalau udah jadi menantu pacu, mertuanya sayang gitu Betul, ya. betul. Oke, apa sih yang tantangan yang paling berat dirasakan oleh kedua narasumber kita nih selama COVID ini sebagai seorang musisi? Tantangannya nggak ada sih so far Nggak ada. kita ya. Santai ya, Mas Ari ya. Bener-bener. Iya apa namanya kita ngikutin kayak air ngalir aja udah ya pokoknya. Kalau ada ide ya buat lagu, Jalan. kalau enggak ya ntar dulu gitu. Oke. Tapi spesialnya buat lagu Sasak memang agak sedikit kesulitan bikin karena kosakatanya yang terbatas. Dia tidak seperti lagu nasional kan banyak tuh, masih Ini banyak gitu. Saya jadi bertanya, kosakata Sasaknya yang terbatas atau jangan-jangan kitanya yang kurang? Iya, Nah, itu juga sih itu sebenarnya. dia. Oke. Kosakata Sasak yang kita tahu lah gitu. Yang saya pribadi tahu juga enggak terlalu banyak. Kalau mau pakai yang lama-lama kan mesti nanya dulu sama orang Oh tua. iya gitu. betul ya, jadi supaya nggak salah Iya penggunaannya benar. gitu ya. Itu dah. Kalau Coach Gusmang mengalami tantangan apa yang berat selama 2 tahun selama pandemi COVID-19 ini? Sebenarnya COVID-19 ini buat saya pribadi ya, ada positif ada negatifnya. Ada Mungkin positif, ada kalau saya negatifnya. bilang negatifnya, kita takut banget sama penyakitnya ya. Pasti semua orang bakalan takut. Tapi kalau positifnya saya lihat banyak teman-teman yang seniman, khususnya seniman, yang semakin semangat justru, semakin semangat saya lihat menggarap lagunya. Yang saya lihat juga beberapa teman-teman di angkatan saya, ya, mereka yang tidak pernah menggarap sesuatu tentang seni, akhirnya mereka menggarap itu di masa pandemik seperti ini. Jadi ya semakin banyak karya yang muncul di masa pandemi COVID-19. Baik, jadi hadirnya pandemi COVID-19 ini bukan justru kemudian menjadi
penghambat, bukan justru kemudian menjadi penyebab tertutupnya pintu untuk berkreativitas. Kalau boleh tahu nih, ada karya nggak yang lahir selama pandemi ini, Coach? Siapa dulu? Mas Ari? Mas Ari dulu deh, Mas Ari ada kayaknya. Oke, Mas Ari. Kalau saya hampir, gini ya, saya sekarang sampai detik ini saya sudah ciptain lagu ke-20 sih sebenarnya. 20 lagu? 20 lagu, dan saya memulai dari 2020 Januari, berarti, 2021 yang kemarin. 20 lagu berarti selama 1 tahun ini? Selama 1 tahun. Wah, luar Jadi, biasa. semua lagu itu during pandemic semua. Oke, 20 lagu selama 1 tahun terhitung sejak Januari 2021. Oke, jadi kalau misalnya ada anak-anak itu kalau di akte kelahirannya tuh lahirnya di saat pandemi COVID-19 kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi sebelum nanti saya ke Coach Gusmang, saya juga ingin tahu ada berapa karya yang lahir. Kalau tadi ada Mas Ari, ada 20 selama 1 tahun ini. Kalau Coach Gusmang gimana? Apa nih karya-karya yang sudah ada selama pandemi ini? Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan, menonton dan mendengarkan penampilan dari 3 orang anak asuhnya Coach Gusmang. Silakan. Dan bersahaja, dicintai oleh semua rakyatnya. Paras cantik yang mempesona, jadi rebutan Nusantara. Parasnya dan bijaksana di setiap tingkah laku di dunia. Rela korbankan nyawa demi tiadanya prahara. Kini kau hadir, putrinya sebutanmu di Nusantara. Anggun parasnya dan bijaksana di setiap tingkah laku di
sebutanmu di dunia, putri nyale sebutanmu di dunia. Matur tampiasi. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Misalnya, rebab merupakan alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Bentuk alat musik satu ini mirip busur panah. Sebagai alat musik khas adat Sunda, memang ada nuansa oriental yang kental pada rebab, yakni cara memainkannya yang digesek menyerupai biola. Alat musik tradisional Jawa Barat yang satu ini sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Menurut sejarah, rebab dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia. Pada awal kemunculannya, rebab adalah alat musik tradisional berbahan dasar tembaga dan memiliki 3 buah senar atau dawai. Namun, lama-kelamaan, rebab berubah dengan menggunakan bahan dasar kayu dan berbentuk seperti busur panah. Layaknya sebuah biola, cara memainkan rebab adalah dengan menggeseknya. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik, itu dia tadi ada trio Mahardika yang menghadirkan lagu Putri Mandalika sebagai ikon dari Nusa Tenggara Barat. Terlebih juga ini memang bulan ini adalah bulan perempuan. Salah satu budayawan Sasak mengatakan Februari itu adalah bulannya perempuan Sasak. Kenapa? Karena di bulan Februari ini hingga awal Maret itu dilaksanakan prosesi Bau Nyale. Kita tahu cerita di balik Bau Nyale itu sendiri seperti apa. Ini tentang kekuatan dari Putri Mandalika yang mana karena kasih sayangnya beliau, akhirnya beliau dikabarkan mengorbankan diri begitu ya, agar tetap tercipta kedamaian di Pulau Lombok terutama. Oke, saya mau ke Coach Gusmang. Tadi saya ada utang pertanyaan ke Coach Gusmang. Coach Gusmang, ada berapa banyak karya yang hadir selama pandemi ini? Kalau tadi Mas Ari ada 20 lagu. Kalau Coach Gusmang karyanya dalam bentuk apa nih? Ini saya apresiasi banget buat Ari Tabah ini. Ini sosok orang yang saya kenal sejak kami bareng-bareng ya mengikuti sebuah ajang kompetisi menyanyi. Ya, hingga kami ketemu di setiap panggung bahkan sampai ke nasional ya. Jadi saya kagum. Jadi saya support, apresiasi banget itu buat anak-anak juga yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadilah seperti beliau, seniman muda yang inspiratif, yang mau berkarya, berkualitas dan berprestasi. Kalau saya sendiri selama pandemi COVID-19 ini saya hanya berhasil mampu menciptakan, itu bukan menciptakan sih sebenarnya, sebuah cita-cita ya. Yang pertama itu ada lagu Bali, lagu berbahasa Bali. Daerah Bali justru ya. Itu karena saya diminta oleh sebuah stasiun televisi yang ada di Bali. Dan yang kedua, khusus untuk NTB, saya justru tidak hanya terjun ke lagu daerah, namun juga ke daerah pariwisata yang ada di NTB. Jadi di sebuah paguyuban yang saya bentuk itu Duta Remaja Pariwisata NTB yang sudah bertahun-tahun kita dengarkan ya Kak Sari ya, udah 2 tahun. Tahun ini di masa pandemik ini saya bekerja keras banget. Ini spesial buat Nusa Tenggara Barat dan mohon doanya buat masyarakat NTB. Semoga Duta Remaja Pariwisata NTB ini keluar SK resmi dari Kemendikbud dan Kemenparkraf. Amin. Ya, jadi
akan menjadi Duta Remaja Pariwisata Indonesia. Dan putra daerah dari NTB lah yang akan mendominasi dan akan mengkoordinir ajang nasional tersebut. Baik, ini luar biasa, satu pencapaian yang besar, yang tidak mudah, terutama karena memang kondisi kita saat ini. Nah, berbicara mengenai kondisi kita saat ini, saya ingin tahu bagaimana sih keberadaan lagu daerah Sasak, lagu daerah berbahasa Sasak saat ini, Coach Gusmang dan Mas Ari. Terutama kan ini banyak banget saingannya ya, lagu-lagu daerah luar. Salah satu contohnya adalah lagu daerah dari Timur. Ini kan mereka luar biasa juga karyanya, viral di mana-mana. Saya ingin kapan-kapan gitu ya lagu daerah berbahasa Sasak juga bisa viral. Nah, kondisinya seperti apa nih keberadaan lagu daerah kita? Kalau saya pribadi ya, ini saya dengar tadi juga celentungan dari lagu Menantu Pacu ya. Itu gila, keren banget aransemen musiknya, ciptaannya ya Kak Ari ini luar biasa. Saya kalau boleh 4 jempol, saya 4 jempol. Ini 2 jempol buat Kak Ari. Jempol kaki naik juga dong. Tapi Kak Sari, kita nggak boleh kendor ya dengan adanya persaingan dari beberapa pesaing kita dari luar maupun dari luar daerah ya. Seperti lagu-lagu daerah provinsi lainnya juga. Kota Mataram sudah melejit loh ya di Indosiar. Nah, tuh sudah muncul malah jadi, di televisi nasional. Jadi orang luar se-Indonesia sudah tahu bahwa lagu daerah NTB itu salah satunya lagu ciptaan saya, Kota Mataram, itu sudah melejit. Dan mudah-mudahan lagu Menantu Pacu ini seperti kata Bapak Kepala LPP RRI Mataram ya mudah-mudahan bisa go nasional ya Kak Ari ya. Amin. Siap. Oke, Mas Ari gimana? Keberadaan ya untuk lagu Sasak saat ini. Kalau keberadaannya sih, kalau kata saya masih sama ya kayak yang dulu-dulu juga. Cuman sekarang memang makanya kita sebagai seniman muda ini gimana caranya supaya kita up lagi nih, masa kalah sama daerah lain gitu loh. Nah, kalau saya pribadi caranya kemarin untuk pertama kali mungkin ada yang Mbak Sari pernah lihat ada lagu Sasak yang memang dipopulerkan di store musik dunia gitu mungkin pernah tahu? Belum sih. Belum pernah. Ya? Diinformasikan dong ke kita di sini. Jadi Paranku Kamu Pacu ini sudah rilis di lebih dari 150 store musik di dunia. Ini kalau ada audiens saya mau langsung ayo dong tepuk tangan jadi, gitu ya. Jadi bisa di-download di Juke, iTunes, kemudian Spotify, Deezer, apa. Di berapa negara tadi? Coba tolong yang keras supaya didengar. Berapa negara tadi? Seluruh negara. Jadi seluruh dunia itu ya. 150 store musik seluruh dunia. Oke, 150 store musik seluruh dunia. Jadi kita bisa temukan lagu ini Menantu Pacu. Ini lagu Sasak loh. Mas Ari Taba ya, lagu daerah berbahasa Sasak. Beneran deh, saya kalau ada audiens di sini, kalau misalnya audiens sudah boleh hadir, mau saya suruh tepuk tangan sekencang-kencangnya. Ini hati udah bergejolak nih, pengen tepuk tangan gitu ya. Oke, nah ke depan nanti rencananya apa nih Mas Ari? Ini kan sudah ada di 152 store music di seluruh dunia. Kedepannya nih nanti apa rencananya? Kedepannya kita pengen konsistensi sih untuk tetap garap lagu daerah, kemudian kita promokan juga di kancah nasional maupun internasional. Biar apa ya? Biar daerah kita tuh lebih dikenal kayak lebih dikenal dan promosi kita memang sejak dini ya Kak Ari ya. Kita enggak kan gitu. Siapa tahu loh nanti ya dengan viralnya lagu Menantu Pacu ini justru nanti akan ada itu kampus-kampus atau sekolah-sekolah akan ada membuka jurusan belajar bahasa Sasak. Tuh, amin. Terutama gini, saya ada kenal beberapa teman, mereka ini awalnya wisatawan tapi kemudian lama-lama tinggal di Lombok, mereka akhirnya bisa berbahasa Sasak. Lebih fasih berbahasa Sasak dengan logat-logat dari misalnya Lombok Tengah, karena kan kebanyakan mereka tinggal di daerah Kute ya. Jadi itu dialek atau mungkin logatnya itu kental sekali. Nah bisa jadi ini menjadi awal yang baik begitu ya Mas Ari ya. Jadi satu informasi juga, kebetulan saya masih aktif di luar negeri juga kan, kerja. Kemarin sempat saya perlihatkan secara langsung ke coworker saya, jadi maksudnya bule-bule di sana itu, ini loh lagu Sasak.
kok bagus. Pertama tempatnya dilihat, tapi kok enak lagunya gitu. Padahal saya nggak ngerti loh dia bilang gitu. Tapi bisa saya feel kok bagus gitu. Musik-musiknya gimana gitu. Penyampaian pesannya juga mungkin mereka nggak mengerti, tapi karena alunannya itu enak, betul sekali. Easy listening, mudah dipahami, mudah didengar, mungkin lebih ke sana ya. Karena kan mereka nggak paham kalau bahasa Sasak. Bule aja suka gitu loh. Wah, berarti masa kita enggak gitu ya. Bule aja suka, masa kita enggak gitu kan. Nah, Coach Gusmang, ini kan kalau saya lihat anak-anak didiknya Coach Gusmang ini memang anak-anak yang ya usia anak-anak sampai remaja. Dan jarang banget saya lihat ada penyanyi anak-anak kalau misalnya di Lombok ini sendiri. Kenapa kemudian Coach Gusmang memilih untuk fokus kepada pengembangan mereka? Ini kan kadang-kadang kalau anak-anak kan harus mulai dari awal, pembentukan ininya, vokalnya lah, dan lain-lain. Itu kenapa? Kenapa fokus ke anak-anak? Oke, sesuai dengan visi misi saya memang seniman yang pengen banget mempromosikan, melestarikan, bahkan memperkenalkan seni budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat itu, khususnya di Lombok nih. Dengan lagu-lagu daerah berbahasa Sasak, itu sejak dini. Saya pengen anak kecil dulu mengenal deh gitu loh. Biar mereka lebih luas. Jadi nanti kalau udah yang gede-gede tahu, itu lebih gampang saya menyampaikan atau mempromosikan tentang lagu daerah. Jadi saya memang tujuannya memang dari yang kecil. Dan kesusahan atau gampang tidaknya kita menggembleng anak-anak ya. Itu tergantung mungkin dari jiwa seseorang ya, yang jika dia mendidik didikannya aduhai ke para siswa ya, mungkin para siswa bakalan ngangenin banget sosok seorang guru itu. Jadi amin sih, selama ini mereka semuanya senang dan tertarik dengan lagu-lagu daerah. Iya, jadi sahabat budaya kebetulan memang kita udah kenal sama Coach Gusmang dan anak-anak didiknya ini udah lama sekali. Kita melihat ketika mereka dulu pertama kali tampil di sini, itu mereka masih kecil-kecil dan sekarang sudah mulai remaja ya. Seru melihat mereka, apalagi tadi saya lihat Arves sudah besar loh. Oke, nah tadi ngomong-ngomong, tadi kan kita ngomongin tentang lagu Menantu Pacu dari Mas Ari Tabah ya. Jadi buat sahabat budaya yang penasaran seperti apa sih lagu yang sudah ada di 152 store music di seluruh dunia, ini dia. Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips
untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar. Sebaiknya Anda tahu. Jahe adalah salah satu tanaman herbal yang paling sehat dan bermanfaat. Jahe merah agak berbeda dengan jenis jahe lainnya. Selain warnanya yang kemerahan, jahe merah juga lebih sering dipakai untuk obat-obatan dibanding sebagai bumbu masak. Rasa jahe merah juga lebih pedas dibandingkan dengan jahe lainnya. Jahe merah mengandung senyawa bermanfaat seperti shogao, gingerol, singeron, dan masih banyak lagi. Berikut adalah beberapa manfaat dari jahe merah. Yang pertama, menghangatkan badan. Kandungan rasa pedas dari gingerol sangat bermanfaat agar badan lebih hangat dan nyaman di musim hujan. Yang kedua, mengobati sakit kepala. Komposisi kamfena, rasa pedas, dan efek hawa panas dari jahe merah sangat ampuh untuk meredakan rasa nyeri di kepala. Yang ketiga, mencegah radang usus. Komponen aktif singeron dalam jahe merah dapat menghambat enzim yang memicu peradangan pencernaan. Yang keempat, menguatkan kekebalan tubuh. Ekstrak jahe merah dapat mencegah dan membunuh bakteri berbahaya di dalam tubuh sehingga sistem imun akan jauh lebih kuat. Yang kelima, mengobati batuk. Kandungan minyak atsiri dalam jahe merah bermanfaat untuk mengatasi sakit batuk baik untuk anak-anak maupun dewasa. Yang keenam, mengatasi mual dan meningkatkan nafsu makan. Efek jahe merah adalah menghilangkan gangguan gas pada saluran pencernaan sehingga rasa mual ketika hamil atau kemoterapi dapat teratasi dan nafsu makan bisa lebih baik. Yang ketujuh, menurunkan berat badan. Minum pil ekstrak jahe merah bermanfaat untuk memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama dan juga membakar kalori sehingga pas sebagai suplemen diet. Yang kedelapan, menjaga kondisi jantung. Baik, itu loh dia lagu yang lagi viral, lagu yang sudah ada di 152 star musik seluruh dunia. Saya nggak bosan-bosan untuk ngulang gitu ya, supaya nanti buat sahabat budaya yang penasaran, yang belum pernah denger, masa sih bagus gitu kan. Nah begitu denger nanti baru tahu gitu kan ya. Oke baik, ini karena waktu kita udah makin lama makin mepet aja nih. Mas Ari dan juga Coach Gusmang, saya langsung aja ke Coach Gusmang nih, harapannya ke depan untuk musik daerah kita, juga untuk para musisi daerah kita ke depannya seperti apa? Silahkan. Oke, buat harapan saya ke depan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, jadi mari cintai budaya kita kenali dulu budaya kita tahu tentang budaya kita lakukan, kita promosikan pastinya seni budaya pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi ini adalah tugas kita sama-sama, kita promosikan seni budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saya langsung ke Mas Ari Tabah sebagai pemilik lagu dari Menantu Pacu tadi. Silakan Mas Ari. Kalau saya cuman satu kata sih, saya bangga menjadi orang Sasak. Saya bangga menjadi orang Sasak. Pokoknya the best lah. Kita langsung promosikan habis-habisan. Langsung merinding ya. Jadi benar kalau misalnya sudah ada rasa bangga itu kita nggak akan pernah bosan untuk mengapresiasi, kita tidak akan pernah bosan untuk mempromosikan kemana-mana. Kita ngobrol sama siapa, kita promosikan budaya kita yang ada di Pulau Lombok ini. Baik sahabat budaya, itu dia obrolan budaya kita untuk hari ini ya. Terima kasih sekali untuk sahabat budaya yang sudah mendengarkan dan juga menonton acara kita pagi ini. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang kita peroleh dari obrolan kita ini. Ada yang tadi
Coach Gusman kita dengarkan memang sudah senang sekali sama musik itu sejak kecil. Kemudian juga Mas Ari yang juga udah deh nggak peduli mau pandemi mau apa tetap berkarya dan menghasilkan 20 lagu selama 1 tahun. Itu saya bilang pencapaian yang luar biasa ya. Baik, kalau begitu langsung saja sahabat budaya kita tutup obrolan budaya kita untuk hari ini. Nanti kita akan tutup dengan lagu dengan judul Kota Mentaram dari anak-anak Sanggar Mahardika. Sampai di sini saya Sari Wisdawati bersama dengan 2 orang narasumber saya, Coach Gusman dan juga Mas Ari Tabah. Terima kasih sudah hadir untuk hari ini. Sampai jumpa dalam obrolan budaya berikutnya. Saya Sari Wisdawati pamit undur. Sampai jumpa dan salam budaya. Macem-macem bahasa. Batur-batur, lampak jok Mataram. Ante. Gue gedung sekolah. Ada taman Sanggarea. Hore. Macem-macem bahasa. Kota Mentaram, arah taman kota, tahu pada itu gedung sekolah, tahu usaha, satu arah, ele ibu kota ya Kota Mentaram.